setelah Lindong secara aneh menghancurkan serangan bayangan pedang dari Du Yuan di wilayah TKP turnamen perang besar 100 dinasti. Ketika serangan bayangan pedang itu sejengkal lagi akan mengenai tubuhnya, Du Yuan yang melihat serangannya itu gagal menanduk Lindong pun spontan terkejut terheran-heran dengan tidak menyangka pemuda titisan Jilong itu ternyata memiliki sebuah energi mental di dalam tubuhnya yang membuatnya pun hanya bisa menggerutu di dalam hatinya mengenai kemampuannya itu. Tetapi ketika Du Yuan masih menunjukkan keterkejutannya, seorang penatua berambut putih yang merupakan pendampingnya di turnamen perang besar 100 dinasti ini pun mengingatkannya untuk tidak meremehkan sedikit pun pemuda yang mencoba ditanduknya itu. Sebab pemuda itu adalah Lindong yang merupakan seorang jenius yang baru-baru ini telah menggemparkan kekaisaran Besarian dengan bakat secara mengejutkan bisa mengalahkan Lin Langtian yang notabene jenius terkuat ter-OP klan Lin di kompetisi baku hantam yang diadakan klan itu. Oleh sebab itu si penatua berambut putih itu pun sekali lagi mengingatkan Du Yuan untuk tidak mencari masalah dengan Lindong, kecuali jika nantinya mereka dipertemukan di turnamen perang besar 100 dinasti. Ia pun secara santai menyuruh Du Yuan untuk secara bebas membonyokkan pemuda titisan Jilong itu. Hal ini pun lantas membuat Du Yuan yang mendengarnya semakin menunjukkan keterkejutan hebat di raut wajahnya. Dengan kali ini akhirnya mengetahui pemuda yang mencoba ditanduknya itu nyata-nyatanya adalah Lindong, sehingga membuatnya pun spontan melontarkan pujian atas kemampuannya yang menurutnya tampak sangat tangguh. Sebelum kemudian setelah menunjukkan sikap mengertinya atas pengingat si penatua berambut putih itu, ia pun pada akhirnya memutuskan untuk bergegas pergi, sembari tak lupa tatapan sinisnya bercampur senyum tipisnya melirik arah Lindong yang ada di kejauhan. Melihat ini, Lindong pun memilih untuk menarik pandangannya dari Du Yuan, si murid songong itu, dengan tiba-tiba merasakan perasaan sedih di hatinya, mengetahui para jenius yang berkumpul di turnamen perang besar 100 dinasti ini memiliki kemampuan terbilang bukan kaleng-kaleng. Ia membuatnya pun spontan menyadari betapa lemah dirinya saat ini. Namun ketika Ye Chen masih memikirkan hal ini, banyak paksi pun mulai terus berdatangan di TKP turnamen perang besar 100 dinasti. Dengan gerakan sedikit saja yang dilakukan paksi-paksi itu pun kemungkinan dapat menggetarkan seluruh kekaisaran Besarian. Saat lebih banyak rombongan paksi-paksi ini tiba, Lindong pun tanpa diduga bisa melihat dua sekte besar yang cukup dikenalnya, yaitu sekte Raja Barbar dan Lembah Kesedihan Besar, juga ikutan join dalam turnamen buah kuantum yang cukup bergengsi ini. Dengan para jenis murid yang diutus untuk perang besar 100 dinasti dari kedua sekte ini, dipastikan memiliki kemampuan yang tak jauh berbeda dari Du Yuan, si murid songong sebelumnya. Dan sementara Lindong masih mengamati secara fokus para paksi-paksi kuat ini, pada saat ini tidak jauh dari TKP-nya, tanpa diduga ada seorang pemuda secara mengejutkan juga sedang mengamatinya, sembari bertanya-tanya mengenai dirinya merupakan si Lindong yang namanya seringkali disebutkan oleh Ling Qingju. Saat ketika mengamati Lindong, pemuda itu pun mengenakan sebuah jubah hitam yang menutupi sekujur tubuhnya di balik wajah tampannya. Dengan ada sedikit rasa jealous ketika melihat Lindong yang menurutnya akan menjadi saingan beratnya dalam merebut hati Ling Qingju. Berdiri di samping pria muda berjubah hitam itu, ada sosok glowing yang cukup dikenal Lindong. Saat sosok glowing itu ternyata adalah Huang Pujing dari klan Huangpu. Dengan kali ini matanya secara fokus menatap tepat ke arah Lindong, yang membuatnya pun tidak pernah berharap sosok tampan titisan Jilong yang dikenalnya itu secara tak terduga kemampuannya kali ini meningkat cukup pesat dalam waktu setahun. Dengan kali ini ia juga mendengar berita julid dari Lindong yang cara mengejutkan dapat mengalahkan Lin Langtian. Tetapi ketika mendengar sosok berjubah hitam itu yang ternyata merupakan sepupu laki-lakinya membahas tentang Ling Qingju, ia pun segera memarahinya dengan sarkasnya yang menurutnya tidak akan bisa mendapatkan hati Ling Qingju, yang kemungkinan saja wanita OP itu tidak memiliki ketertarikan sedikit pun padanya. Namun di sini pemuda berjubah hitam itu yang mendengar sarkasan dari Huang Pujing yang tampak menyepelekannya pun tidak sedikit pun menunjukkan rasa kesalnya, dikarenakan wanita glowing itu adalah putri pemimpin klan. Malah sebaliknya ia melontarkan janjinya yang bertekad akan memenangkan perang besar 100 dinasti ini dengan tujuan menempatkan dirinya untuk bergabung dengan kelompok sekte super, yang membuatnya pun merasa pada saat itu kemungkinan dipastikan dirinya dapat sepenuhnya memenuhi syarat untuk meminang Ling Qingju. Ia pun juga berharap dalam perang besar 100 dinasti nanti berada satu grup dengan Lindong, dikarenakan hal ini dilakukannya untuk menguji secara langsung kemampuannya yang apakah layak bersanding dengan Ling Qingju. Tetapi di sini Huang Pujing pun sontak mengingatkan pemuda berjubah hitam itu untuk tidak membuat masalah atau bahkan memprovokasi Lindong secara sengaja. Sebab jika hal itu sampai dilakukannya, itu sama saja seperti dirinya sedang membangunkan seekor singa yang tertidur. Mendengar peringat ini, pemuda berjubah hitam itu pun spontan menggerutu dengan tampak merasa tak suka atau bahkan berniat mengomentari pengingat dari Huang Pujing itu. Saat dia tetap berpegang teguh pada tekadnya dan sudah memutuskan jika dirinya nanti bertemu dengan Lindong akan memberikan pelajaran perbakuan taman padanya, bahwa dirinya yang hanya bisa memiliki kedudukan untuk bersanding dengan Ling Qingju. Ketika perdebatan masih terjadi antara pemuda berjubah hitam itu dan Huang Pujing,
Lindong pun tampak spontan bisa merasakan kedua sejoli ini sedang menjuliti dirinya. Dengan segera ia berbalik seolah-olah merasakan sesuatu dan melesatkan tatapannya ke arah pemuda berjubah hitam itu menggunakan raut wajah sangarnya. Sebelum kemudian mencoba mengingat semua hal di dalam pikirannya mengenai dirinya yang pernahkah memiliki dendam dengan pemuda berjubah hitam itu. Tapi demikian setelah mengingat semua hal yang berkaitan dengan pemuda berjubah hitam itu, dengan tidak menemukan dendam kesumat apapun padanya, Lindong pun memilih untuk menarik lagi pandangannya dari si pemuda berjubah hitam itu. Saat pada akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat, memulihkan kondisi tubuhnya dengan cara menutup kedua matanya. Namun secara mengejutkan, tepat baru saja Lindong memasuki mode istirahatnya, suara ketua sekte Lin Pan yang memberitahukan mengenai para anggota klan Wang yang telah tiba di TKP Perang Besar 100 Dinasti ini pun tiba-tiba terdengar, menyebabkan Ye Chen pun yang mendengarnya sontak membuka kedua matanya, sebelum kemudian tatapannya segera melesat ke arah TKP kedatangan para anggota klan Wang itu yang perlahan mulai turun ke arena dengan menemukan 3 sosok kuat muncul di depannya, yang salah satunya merupakan seorang pria setengah ujur berwajah sangar, berselimutkan aura tanggunan buas di sekujur tubuhnya pada saat pandangannya menyapu seluruh arena. Namun apa yang menyebabkan Lindong terkejut terheran-heran adalah bahwa ia merasakan aura pria setengah ujur itu tidak kalah dengan ketua sekte Lin Pan, dengan bisa dikatakan ia merupakan seorang praktisi Rana Nirvana murni, sehingga membuat Ye Chen pun spontan memuji kekuatan klan Wang itu yang menurutnya merupakan sebuah paksi besar yang kemungkinan saja dipastikan dapat menyaingi klan Linnya. Dan ketika Lindong masih memikirkan hal ini, perhatiannya pun segera beralih ke belakang pria parubaya OP itu. Saat kali ini ia dapat melihat ada 2 orang pemuda seumuran dengannya berada di belakangnya, yang ternyata salah satu di antaranya adalah murid bernama Wang Yan yang pernah dikalahkannya sebelumnya. Setelah Lindong dengan santuy menatap Wang Yan menggunakan tatapan sangarnya, ia pun berbalik untuk melihat satu lagi pemuda di sebelahnya yang mengenakan pakaian biru. Dengan wajahnya terlihat tampak kalem tanpa menunjukkan raut emosi sedikit pun. Saat kali ini penampilannya segera menarik perhatian semua orang, terutama pada aura di tubuhnya tampak ganas nan sombong, yang bahkan auranya jauh lebih kuat dari Wang Yan, sehingga membuat Ye Chen pun spontan teringat bahwa pemuda berpakaian biru ini merupakan jenius klan Wang bernama Wang Zhong, yang pernah diberitahukan ketua sekte Lin Pan sebelumnya. Dan ketika kemunculannya, pria parubaya itu pun spontan tertawa terbahak-bahak sebelum tatapannya beralih ke arah ketua sekte Lin Pan dengan cara songong sarkasnya yang kemungkinan jenius dari klan Linnya akan kalah secara mudah dalam turnamen besar 100 dinasti ini. Dengan sarkasan dari pria parubaya itu, ketua sekte Lin Pan pun hanya menanggapinya secara santuy dengan kemudian balik mensarkasi pria parubaya itu yang ternyata bernama Wang Li saat ia menyebutkan bahwa klan Wang Nyala yang kemungkinan dipastikan akan dipermalukan dalam turnamen perang besar 100 dinasti ini. Menyebabkan Wang Li yang mendengarnya pun tampak merasa tak senang dengan tiba-tiba mengejeknya yang masih menyimpan dendam kesumat pada klan Wangnya, sembari juga mengungkit masa lalu klan Linnya yang berhasil dikalahkan dalam pertempuran antar kedua paksi mereka oleh seorang jenis luar binasa dari klan Wangnya. Namun pada saat yang sama, ketika cerita ejekan ini masih terus dilontarkan Wang Li kepada ketua sekte Lin Pan, Wang yang di sampingnya pun tiba-tiba menunjukkan reaksi cepunya dengan tatapan sangarnya menatap ke arah Lindong sembari memberitahukan kepada Wang Li bahwa pemuda titisan Jilong itulah yang telah memburunya dan juga bahkan menghina klan Wangnya di TKP wilayah tablet kuno pada waktu itu. Sontak saja mendengar info cepu yang disebutkan Wang Yan, pemuda berpakaian biru bernama Wang Zhong pun spontan mengangkat kepalanya untuk menatap Lindong menggunakan raut wajah sangarnya. Tetapi demikian, Lindong pun memilih untuk mengabaikannya saat ia hanya menunjukkan kesantuyannya, sehingga mulut Wang Zhong pun hanya bisa menarik kembali tatapan sangarnya yang ditujukannya kepada Lindong itu. Melihat Wang Zhong menunjukkan niat perbakuan taman pada Lindong, Lin Langtian pun spontan memunculkan kegirangan di raut wajahnya dengan merasa senang mengetahui musuh Lindong ternyata bertambah banyak, sebelum kemudian segera menunjukkan sifat penjilatnya kepada Wang Zhong dengan menanyakan padanya mengenai bagaimana kabarnya. Akan tetapi demikian, bukannya menjawab secara sopan pertanyaan dari Lin Langtian itu, malah sebaliknya Wang Zhong menunjukkan ketengilannya dengan mengejeknya yang tidak bisa mengalahkan Lindong dalam kompetisi baku hantam antar klan Linnya. Mendengar sarkasan ini, Lin Langtian pun hanya menunjukkan kesantuyannya sebelum kemudian menunjukkan kebedahan tingkat tingginya dengan bertekad akan mengalahkan Lindong dalam turnamen perang besar 100 dinasti ini, sekaligus memulangkannya sedini mungkin ke habitatnya. Menyebabkan Wang Zhong pun mendukung penuh kepedean tingkat tinggi dari jenis klan Lin itu, dengan juga ikutan menunjukkan tekad mengalahkan Lindong di turnamen buah kontam terbesar ini. Saat hal itu dilakukannya sebagai upaya balas dendam kepada Lindong yang telah mempermalukan harga diri dari klan Wangnya.
Tentu saja jika nanti dirinya dipertemukan Lin Langtian, ia juga tidak akan menunjukkan belas kasihnya saat ia bertekad akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Sehingga menyebabkan Lin Langtian pun yang mendengarnya hanya menanggapinya dengan tawa ngakaknya sembari tatap pasangannya melihat ke arah Lindong. Saat ini pun juga diikuti Wang Zhong serta Wang Yan yang juga melakukan hal yang sama. Melihat kelompok Wang Zhong menunjukkan kegilaannya dengan terus-menerus menjulitinya, Lindong pun memilih untuk mengabaikannya. Tetapi demikian, di balik mode diamnya mengabaikan julitan kelompok Wang Zhong, kemarahan yang membara juga nyatanya perlahan muncul di dalam hatinya saat ia berniat membantai kedua jenius songong itu apapun yang terjadi, tanpa memberikan keduanya belas kasihan sedikit pun di turnamen perang besar 100 dinasti nanti. Bersama setelah Lindong memikirkan hal ini, banyak paksi pun mulai terus berdatangan dengan memenuhi TKP perang besar 100 dinasti. Saat setelah semuanya sudah berkumpul, suara gong yang sangat keras pun segera terdengar di seluruh penjuru wilayah. Dengan ketika suara gong itu bergema, tak terhitung banyaknya pasukan elit bersenjata lengkap menyerbu dari segala arah. Sebelum mereka secara langsung menempatkan diri mereka di seluruh penjuru arena, bertujuan untuk mencegah siapapun penyusup tak diundang memasuki wilayah arena, sehingga membuat semua orang di arena yang melihat kejadian ini pun menjadi tenang. Sebelum kemudian tatapan mereka semuanya menatap ke arah pintu masuk, saat mereka mengetahui bahwa setelah kemunculan pasukan bersenjata itu, kemungkinan dapat dipastikan bahwa penguasa besar dinasti Besarian akan segera tiba. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Wudong Qiangkun season 5 episode 1 yang baru tayang entah kapan. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.